Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilvina Putri Arifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai qiraah sab'ah. Pengertian qiraah sab'ah. Secara etimologi, lafal qiraat artinya bacaan, sedangkan secara terminologi terdapat berbagai ungkapan atau redaksi yang dikemukakan oleh para ulama sehubungan dengan pengertian qiraat ini. Menurut Imam Al-Zakashi, qiraat adalah perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti tahfidz, tasydid, dan lain-lain. Definisi qiraah sab'ah. Definisi qiraah sab'ah itu ada dua. Yang pertama dari Ibnu Al-Jazari mendefinisikannya sebagai ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan lafaz Al-Quran serta perbedaan-perbedaannya. Yang kedua yaitu dari Al-Qastalani mendefinisikannya sebagai suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau yang diperselisihkan ulama, yaitu mencakup lugat, hazab, irad, isaf, dan wasal yang semuanya diperoleh secara naqli. Berikutnya ada kompilator qiraah sab'ah. Penulisan tentang qiraah sebenarnya sudah dimulai sebelum Ibnu Mujahid. Ulama-ulama seperti Abu Ubaid, Al-Qasim, Ibnu Salim, Abi Ja'far At-Tabari, dan Abu Hatim Asy-Syijistani tercatat sebagai orang-orang yang menulis qiraah secara akademis. Inisiatif Ibnu Mujahid sempat memancing kecaman dari sebagian ulama. Abi Abbas Ibnu Amar umpamanya mencela Ibnu Mujahid dan mengatakan bahwa ia telah berbuat sesuatu yang tidak layak baginya dan telah mengaburkan persoalan serta meresahkan orang yang berpandangan picik bahwa qiraah yang 7 ini adalah yang disebut dalam hadis Nabi. Kendati pun demikian, berkat jasanya lah kita dapat mengetahui qiraat yang dapat diterima dan yang tertolak. Ada beberapa pertimbangan mengenai Ibnu Mujahid hanya memiliki 7 qiraah dari sekian banyak qiraah. Ketujuh tokoh qiraah itu dipilihnya dengan pertimbangan bahwa mereka yang paling terkemuka, paling masyhur, bacaannya bagus, memiliki kedalaman ilmu dan usianya panjang. Hal yang tak kalah penting, merekalah yang dijadikan imam qiraah oleh masyarakat mereka. Dengan demikian, bila hanya 7 tokoh yang diturunkan oleh Ibnu Mujahid, bukan berarti bahwa hanya ulama-ulama itu yang menguasai qiraah. Masih banyak ulama lain yang sangat berkompeten dalam hal itu, misalnya Halab bin Hisham dan Yazid bin Qaqah. Selanjutnya yaitu riwayat qiraah sab'ah. Menurut Az-Zarqani menuturkan 5 pendapat ulama, dari ulama yang ekstrim sampai moderat tentang qiraah sab'ah, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Abu Sya'ud Fajr bin Lub, seorang mutfi Andalusia, berpendapat bahwa penolakan terhadap qiraah sab'ah membawa kekafiran karena menimbulkan konsekuensi pada penolakan kemutawatiran Al-Quran. Selanjutnya, sebagian ulama menyampaikan qiraah sab'ah dengan qiraah lainnya. Tingkat keakurasian qiraah sab'ah seperti halnya qiraah lainnya, hanya sampai pada derajat saja. Yang ketiga, Ibnu As-Subuki dalam Jam'u Al-Jawawi menjelaskan bahwa qiraah sab'ah merupakan riwayat mutawatir secara sempurna yang dinukil dari Nabi. Yang keempat yaitu dari Ibnu Al-Hajib juga berpendapat bahwa riwayat qiraah sab'ah adalah mutawatir, tapi ia mengecualikan persoalan-persoalan yang menyangkut al-ada seperti mad, imalah, dan tahfif hamzah. Al-Banani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persoalan yang dikecualikan Ibnu Hajib adalah persoalan yang termasuk lingkup ijtihad. Yang kelima yaitu dari Abu Syamah dalam kitabnya Al-Mursyid Al-Wajiz berpendapat bahwa
Kemutawatiran qiraah sab'ah hanya menyangkut pada jalan periwayatan yang telah disepakati dari para imam qiraah. Adapun qiraah yang jalan periwayatannya masih diperselisihkan, sekalipun datangnya dari para imam qiraat tidaklah mutawatir. Kesimpulan dari materi tadi yaitu qiraah sab'ah merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang cara baca Al-Quran. Qiraah sab'ah adalah 7 macam cara atau mazhab dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, yang telah ditetapkan oleh para imam ahli Quran dengan sanad yang kokoh pada Rasulullah SAW dan berbeda dengan mazhab yang lain. Sebagian ulama menyamakan qiraah sab'ah ini dengan sab'ah ahruf, dan pendapat tersebut sebenarnya kurang tepat karena dua hal tersebut berbeda. Hal tersebut karena sab'ah ahruf membahas macam-macam bahasa masyarakat Arab, sedangkan qiraah sab'ah inilah yang membahas tentang bentuk metode-metode cara membaca Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.